Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, dan patutlah kita mensyukuri atas cinta kasih Allah kepada kita. Hari ini Allah menyapa kita dalam firman-Nya yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-3b sampai dengan yang ke-4 demikian. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa dikasihi dan mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Sangatlah wajar bila ada orang yang bersalah berkali-kali bahkan mengulang kesalahan. Mestinya perlu ditegur, diperingatkan, bahkan kalau tetap membandel perlu dimarahi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah walaupun manusia membandel kepadanya, Allah tetap mengasihi umatnya. Seperti bangsa Israel, ia dikeluarkan dari tanah Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa. Dan Allah berbuat yang luar biasa, memberikan mujizat-Nya kepada bangsa Israel. Ketika hari pagi bahkan sampai sore, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan mereka dengan makanan. Bahkan Tuhan pun memimpin mereka dengan tiang api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tetap mengasihi umat-Nya, walaupun seringkali manusia tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Allah mati di kayu salib karena kasih-Nya kepada umat. Tentu seharusnya kita sudah bisa membalas cinta kasih Tuhan tadi dengan cara mengasihi Tuhan dengan jalan mentaati firman-Nya. Tapi sebuah kenyataan real, kita senantiasa jauh daripada Allah. Banyak sekali hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, dan seringkali kita mendukakan hati Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Maha Sabar, yang kaya dengan rahmat dan kasih yang sangat besar, masih memberi kesempatan kepada manusia untuk tidak berbuat dosa lagi. Kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk memperbanyak, menanam kasih dan berbuat kebaikan. Maka sangatlah bersyukur bila kita membaca surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 3b sampai dengan ayat yang keempat tadi. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi saudaraku, walaupun kita harusnya dimurkai, tetapi cinta kasih Allah yang melampaui segala akal tetap menolong kita. Maka mari sebagai anak-anak Allah, kita kembali merefleksikan cinta kasih Allah itu. Ia mati di kayu salib, maka sepatutnya lah kita orang yang berdosa, yang telah ditebus, harus membalas cinta kasih-Nya dengan jalan mengasihi-Nya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami senantiasa mampu membalas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.